Di tengah panasnya padang pasir Quraisy, lahirlah seorang anak dari keluarga bangsawan Bani Umayyah. Ia tumbuh dalam kemuliaan, kekayaan, dan kehormatan. Namanya adalah Utsman bin Affan. Sosok yang kelak dikenal sebagai salah satu manusia paling pemalu, paling dermawan, dan paling sabar dalam sejarah Islam. Utsman bin Affan lahir sekitar 6 tahun setelah tahun gajah. Sejak muda, ia dikenal sebagai pedagang yang jujur, berakhlak lembut, dan disegani oleh masyarakat Mekah. Tidak seperti kebanyakan orang Quraisy saat itu, Utsman tidak pernah menyembah berhala, tidak minum khamar, dan menjaga kehormatan dirinya dengan sangat baik. Kepribadiannya bersih bahkan sebelum Islam datang. Ketika cahaya Islam mulai menyinari Mekah, Utsman termasuk orang-orang pertama yang menerima dakwah Rasulullah. Melalui perantaraan Abu Bakar As-Siddiq, Utsman mendengar ajaran tauhid dan tanpa ragu ia mengucapkan syahadat. Keislamannya bukan keputusan ringan, karena ia tahu betul konsekuensinya, tekanan sosial, boikot, bahkan penganiayaan. Namun Utsman memilih iman di atas segalanya. Makkah masih tenggelam dalam hiruk-pikuk jahiliyah. Di antara pasar yang ramai dan berhala-berhala yang berdiri angkuh di sekitar Ka'bah, sebuah kabar pelan namun mengguncang mulai beredar. Kabar tentang seorang pemuda bangsawan Quraisy yang memilih meninggalkan agama leluhurnya. Bagi sebagian orang Quraisy, keislaman adalah pengkhianatan. Bagi keluarga Bani Umayyah, itu adalah aib besar. Dan bagi pamannya, Al-Hakam bin Abil Ash, kabar itu terasa seperti tamparan keras di wajah kehormatan keluarga. Suatu hari, kabar itu sampai ke telinga sang paman. Utsman bin Affan dipanggil menghadap. Wajah sang paman keras, urat lehernya menegang, matanya menyimpan amarah yang tak disembunyikan. Di hadapan lelaki yang membesarkannya itu, Utsman berdiri dengan tenang. Tidak ada rasa takut di wajahnya, meski ia tahu badai besar sedang menantinya. "Benarkah engkau mengikuti agama Muhammad?" tanya sang paman dengan suara berat dan dingin. Utsman tidak mengelak, tidak pula ia berusaha bersembunyi di balik kata-kata. Dengan suara lembut namun tegas, ia menjawab, "Benar, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya." Kata-kata itu jatuh seperti api di atas minyak. Amarah sang paman meledak. Ia tidak hanya marah sebagai seorang kerabat, tetapi sebagai penjaga tradisi jahiliyah. Baginya, apa yang dilakukan Utsman adalah pembangkangan terhadap nenek moyang dan ancaman bagi kehormatan Bani Umayyah. Utsman kemudian diikat dengan tali, tubuhnya diseret, dan ia dikurung. Sang paman berusaha memaksanya kembali kepada agama lama. Ia berkata dengan keras, "Engkau tinggalkan agama ayah-ayahmu dan mengikuti ajaran baru itu. Demi Lata dan Uzza, aku tidak akan melepaskanmu hingga engkau kembali." Namun di tengah kekerasan dan tekanan itu, iman Utsman tidak goyah. Ia tidak membalas dengan kemarahan. Ia tidak meninggikan suara dalam ikatan dan penderitaan. Ia tetap tenang. Hatinya lah yang telah merdeka. Meski tubuhnya terbelenggu, dengan suara lirih namun penuh keyakinan, Utsman berkata, "Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan agama yang telah memberi cahaya pada hatiku." Hari demi hari berlalu, tekanan tidak melemahkan Utsman, justru menguatkannya. Sang paman mulai menyadari bahwa pemuda di hadapannya bukan lagi anak yang bisa dipaksa dengan ancaman. Ia melihat keteguhan yang tak bisa dipatahkan. Akhirnya, dengan rasa kalah dan marah yang tertahan, sang paman melepaskan ikatan itu. Ia sadar bahwa iman tidak bisa direnggut dengan kekerasan. Utsman keluar dari ujian itu bukan sebagai orang yang kalah, tetapi sebagai seorang mukmin yang dimuliakan. Ia telah membayar harga mahal untuk keimanannya, namun ia tidak pernah menyesal. Peristiwa ini menjadi titik awal dari perjalanan panjang pengorbanan Utsman bin Affan. Ia belajar bahwa iman menuntut keberanian, bahwa kebenaran seringkali datang dengan ujian, dan bahwa kesetiaan kepada Allah lebih tinggi dari ikatan darah. Utsman kemudian menikah dengan Ruqayyah, putri Rasulullah. Dengan pernikahan ini, ia semakin dekat dengan Nabi, tidak hanya sebagai sahabat, tetapi juga sebagai keluarga. Ketika tekanan kaum Quraisy semakin kejam, Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah.
Utsman dan Ruqayyah menjadi pasangan pertama yang hijrah di jalan Allah. Rasulullah bahkan bersabda, sesungguhnya Utsman adalah orang pertama yang berhijrah bersama keluarganya setelah Nabi Lut. Setelah kembali dari Habasyah, Utsman kembali diuji. Ia turut berhijrah ke Madinah, meninggalkan harta dan kampung halamannya demi Allah dan Rasulnya. Di Madinah, ia membangun kembali kehidupannya, berdagang, dan menggunakan hartanya untuk kepentingan umat Islam. Salah satu peristiwa paling terkenal dalam hidup Utsman adalah kedermawanannya yang luar biasa. Ketika kaum muslimin kesulitan air di Madinah, hanya ada satu sumur milik seorang Yahudi bernama Sumur Rumah. Orang-orang harus membayar mahal untuk sekadar minum. Tanpa ragu, Utsman membeli sumur itu dengan harga yang sangat tinggi, lalu mewakafkannya untuk seluruh kaum muslimin. Airnya boleh diminum siapa saja, tanpa bayaran. Hingga hari ini, wakaf tersebut masih memberi manfaat. Dalam perang Tabuk, ketika pasukan muslimin kekurangan bekal, Utsman datang membawa ratusan unta, emas, dan perbekalan. Ia menyerahkan semuanya di hadapan Rasulullah. Nabi Muhammad SAW sampai bersabda, tidak ada yang membahayakan Utsman atas apa yang ia lakukan setelah hari ini. Utsman bukan hanya dermawan, tetapi juga sangat pemalu. Rasulullah bersabda, tidakkah aku malu kepada seseorang yang malaikat pun malu kepadanya? Setelah wafatnya Rasulullah, Utsman tetap setia berada di barisan kebenaran. Ia mendukung kepemimpinan Abu Bakar dan Umar dengan penuh keikhlasan. Dan ketika Umar bin Khattab wafat, umat Islam memilih Utsman sebagai khalifah ketiga. Pada masa kekhalifahannya, wilayah Islam meluas hingga Afrika Utara, Armenia, dan Azerbaijan. Namun jasa terbesarnya adalah pengumpulan dan standarisasi Al-Quran. Melihat perbedaan bacaan di berbagai wilayah, Utsman khawatir umat Islam akan berselisih. Dengan kebijaksanaan dan kehati-hatian, ia membentuk tim untuk menyalin mushaf Al-Quran berdasarkan bacaan Rasulullah, lalu mengirimkannya ke seluruh negeri Islam. Inilah yang kita kenal hingga hari ini sebagai mushaf Utsmani. Namun, masa akhir kehidupan Utsman dipenuhi ujian yang sangat berat. Fitnah mulai menyebar, tuduhan palsu, provokasi, dan kebohongan mengalir deras. Meski Utsman mampu membela diri dan memerangi para pemberontak, ia memilih jalan kesabaran. Ia tidak ingin setetes pun darah kaum muslimin tumpah karena dirinya. Rumah Utsman dikepung, air dan makanan diputus. Para sahabat ingin membelanya dengan pedang, tetapi Utsman melarang mereka. Ia berkata, aku tidak ingin menjadi orang pertama yang menumpahkan darah umat Muhammad setelah wafatnya beliau. Pada hari tragis itu, Utsman sedang membaca Al-Quran. Lembar mushaf terbuka di hadapannya. Ketika para pemberontak menerobos masuk, Utsman tidak melawan. Darahnya mengalir dan menetes di atas ayat Allah. Ia wafat sebagai syahid dalam keadaan berpuasa, membaca Al-Quran, dan menjaga persatuan umat hingga akhir hayatnya. Utsman bin Affan meninggalkan kita dengan pelajaran yang sangat dalam tentang iman yang kokoh, harta yang digunakan untuk akhirat, malu yang melahirkan kemuliaan, dan kesabaran di tengah fitnah. Ia bukan hanya khalifah, ia bukan hanya sahabat Nabi, ia adalah cermin bahwa kelembutan bisa berjalan seiring dengan keteguhan. Semoga Allah meridhai Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang meneladani keikhlasan dan kesabarannya.